Selamat pagi adik-adik, kembali kita berjumpa di mata kuliah Manajemen Keperawatan. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas dua topik ya. Kita lihat dari RPP. Yang pertama ada tentang menjaga mutu atau quality assurance atau QA dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua ada tentang gugus kendali mutu. Seperti biasa, jalannya perkuliahan ini kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi, yang kedua adalah diskusi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Lanjut, kita masuk pada sesi yang pertama, penyampaian materi. Topik pertama tentang menjaga mutu atau quality assurance atau QA dalam pelayanan kesehatan. Pengertian. Menjaga mutu atau QA dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan standar dan prosedur medis yang semestinya agar mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga, ditinjau dari pandangan pemberi pelayanan kesehatan maupun kepuasan pasien. Prinsip QA yang pertama, ada 4 prinsip dalam menjaga mutu. Menjaga mutu atau QA berpandangan ke depan, mempertemukan kebutuhan harapan pasien dan masyarakat. QA meminta untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pasien atau masyarakat. Tim kesehatan bekerja bersama masyarakat untuk mempertemukan tuntutan dan kebutuhan pelayanan preventif. Yang kedua, QA fokus pada sistem dan proses. Dengan fokus pada analisis proses penyampaian atau pelaksanaan pelayanan, kegiatan-kegiatan, dan tugas-tugas, demikian juga outcome. Pendekatan QA mengikuti provider dan manajer untuk mengembangkan secara mendalam suatu persoalan dan menuju ke akar penyebabnya. Daripada hanya mengobati gejala-gejala permasalahan, QA mencari upaya penyelesaiannya. Dalam tahap pengembangannya, program QA atau menjaga mutu, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas, dapat lebih lanjut dengan menganalisis proses untuk mencegah suatu persoalan sebelum muncul, atau kita sering sebut dengan tindakan preventif. Yang ketiga, QA atau menjaga mutu menggunakan data untuk analisis proses pelayanan kesehatan. Suatu pendekatan konsultatif yang sederhana untuk analisis masalah dan monitoring adalah aspek yang penting dalam peningkatan mutu, seperti analisis sebab akibat berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Yang keempat, QA mendorong suatu pendekatan tim dalam pemecahan masalah dan peningkatan mutu. Pendekatan partisipasi menawarkan 2 keuntungan. Yang pertama, hasil produk teknik kemungkinan bermutu lebih tinggi karena masing-masing anggota tim membawakan prospeknya yang unik-unik dan wawasan kepada upaya peningkatan mutu. Kerjasama memberikan kemudahan fasilitas dalam analisis masalah dan solusi. Yang kedua, anggota staf kemungkinan lebih menerima dan
mendukung perubahan di mana mereka dapat membantu pengembangan. Dengan demikian, partisipasi dalam peningkatan mutu membangun konsensus dan mengurangi perlawanan dalam perubahan. Yang kedua di sini ada namanya utilization review. Utilization review adalah suatu metode yang dianjurkan oleh penjamin asuransi untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran. Utilization review merupakan suatu proses di mana penggunaan perawatan kesehatan yang disediakan dan pelayanan-pelayanan dievaluasi. Maksud dari review ini untuk menetapkan yang pertama, pelayanan yang diberikan secara medis diperlukan. Mutu pelayanan berdasar standar profesi perawatan kesehatan. Ketiga, perawatan diselenggarakan secara ekonomi konsisten dengan kebutuhan perawatan kesehatan pasien. 3. Medical care evaluation. Apabila utilization review secara primer berhubungan dengan pembiayaan perawatan kesehatan dan penggunaan pelayanan medical care evaluation, fokus pada mutu yang diselenggarakan oleh institusi. Medical care evaluation, studi yang dihubungkan dengan peningkatan efektivitas efisiensi penggunaan dari fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pelayanan yang konsisten dengan dua hal. Yang pertama, kebutuhan pasien, dan kedua, standar profesi yang disetujui dari perawatan kesehatan. MCI, studi yang cermat akan memberikan manfaat bagi pasien, staf, fasilitas pelayanan, dan masyarakat. Pendekatan sistem dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan. Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar atau PKD atau menyelesaikan masalah-masalah mutu dengan program QA dilakukan dengan pendekatan sistem. Artinya memperhatikan proses manajemen mutu sejak input, proses, output, outcome, dan impact. Mutu input atau struktur. Kaitan struktur dengan mutu pelayanan kesehatan antara lain dapat dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi dalam sistem pelayanan kesehatan yang dimaksud untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh tenaga pelayan kesehatan. Seperti telah dikemukakan, struktur mempengaruhi proses pelayanan yang menghasilkan outcome. Yang kedua ada mutu proses pelayanan kesehatan. Menjaga mutu pelayanan kesehatan pada sisi proses pelayanan kesehatan berhubungan secara langsung dengan praktek medis dokter atau paramedis dengan pasien. Sejak anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang lainnya seperti lab, radiologi, diagnosis, terapi, perawatan, dan atau konsultasi lanjutan, serta rujukan. Apakah telah mengacu pada standar dan prosedur pelayanan medis yang ditetapkan secara profesional? Ketiga ada mutu output atau outcome pelayanan kesehatan.
Diawali dengan terjadinya input atau struktur yang bermutu dalam pelayanan kesehatan dan adanya proses pelayanan medis sesuai dengan standar atau kepatuhan terhadap standar pelayanan yang baik. Diharapkan hasil pekerjaan atau output pelayanan medis yang diperoleh adalah pelayanan yang bermutu. Dalam menilai apakah hasil output bermutu atau tidak, diukur dengan standar hasil yang diharapkan dari pelayanan medis yang telah dikerjakan. Perlu diingat bahwa standar dan prosedur pelayanan medis atau proses berlainan dengan standar hasil atau output. Hasil pelayanan tidak bermutu apabila berbeda atau tidak seperti yang diharapkan, atau tidak sesuai dengan standar hasil yang ditetapkan. Yang keempat adalah mendesain mutu. Langkah-langkah yang dapat dikerjakan dalam hal ini meliputi merencanakan QA, mengembangkan visi dan strategi. Kegiatan visi dan strategi QA menetapkan tugas-tugas dan alokasi sumber daya, mengembangkan pedoman-pedoman dan standar-standar, menetapkan apa yang dikehendaki untuk pelayanan kesehatan yang bermutu, mengkomunikasikan pedoman-pedoman dan standar-standar, sadar, mengerti, dan percaya terhadapnya. Nah, itu tentang menjaga mutu. Kita lanjutkan untuk gugus kendali mutu. Pengertian dari gugus kendali mutu adalah sekelompok kecil petugas yang secara sukarela melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian mutu di dalam tempat kerjanya sendiri. Anggota kelompok ini berpartisipasi sepenuhnya secara terus-menerus dalam program kendali mutu, mengembangkan diri, belajar, dan mengajar bersama dengan teknik-teknik kendali mutu. Tujuan kegiatan gugus kendali mutu yang pertama, menyumbangkan perbaikan mutu. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen para manajer dan pengawas atau supervisor. Yang selanjutnya, menciptakan suatu lingkungan kerja yang lebih sadar mutu, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan kerja. Selanjutnya ada berfungsi sebagai kekuatan inti pengendalian mutu di organisasi. Ide dasar gugus kendali mutu. Yang pertama, gugus kendali mutu menyumbang terhadap perbaikan dan pengembangan organisasi pelayanan kesehatan. Yang kedua, menghormati petugas kesehatan sebagai manusia seutuhnya dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman dan membahagiakan. Adapun sasaran dari gugus kendali mutu, sini ada 10. Pertama, membangun tempat kerja yang kuat, membangun kondisi yang terkendali, meningkatkan semangat kerja petugas, membangun hubungan manusiawi yang human relation, perbaikan atau peningkatan mutu di tempat kerja, kegiatan yang dilakukan secara sukarela, berpikir benar dan menggunakan kerjasama serta komunikasi, memperluas wawasan berpikir, penghasilan yang lebih baik dan kepuasan kerja,
Yang terakhir, menjaga mutu dan meningkatkan produktivitas. Prinsip gugus kendali mutu. Kalau dilihat dari prinsipnya ada banyak, merupakan kegiatan kelompok, bukan kegiatan individu. Masalah yang dibahas adalah masalah pekerjaan yang nyata yang ada di tempat kerja. Terkendali, tidak membahas ulang masalah yang sama, perbaikan atau peningkatan cara dan hasil kerja, banyak melibatkan petugas pelaksana, partisipasi aktif semuanya, diskusi bebas dan terbuka, menggunakan teknik pemecahan masalah, dan membuat keputusan, berpikir inovatif, kreatif, dan tidak rutinitas, saling menghargai, menghormati, dan saling membantu, peningkatan diri, membina kerjasama antar gugus, persaingan sehat dan bermanfaat. Pokok kegiatannya ada beberapa pokok kegiatan dari gugus kendali mutu. Yang pertama ada pengembangan diri, sukarela, kegiatan kelompok, partisipasi setiap orang, penerapan teknik kendali mutu, kegiatan gugus kendali mutu tempat kerja, meningkatkan dan melestarikan kegiatan gugus kendali mutu, pengembangan bersama, kreativitas, sadar mutu, sadar permasalahan, sadar perbaikan atau peningkatan mutu. Pengorganisasiannya, modelnya mengacu pada struktur formal yang ada, dapat di bawah kewenangan komite pendidik atau wakil direktur dan pejabat yang ditugasi dan bertanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanan medis. Manfaatnya, adanya kesadaran kualitas dan antusiasme karyawan, semangat partisipasi dan kerjasama, intensifikasi kerja, kreativitas dan kemandirian, meningkatkan keingintahuan dan bekerja tanpa ada supervisi, dapat dipergunakan untuk perencanaan akan datang, introspeksi dan pengendalian diri, sebagai sarana untuk mendiskusikan metode kerja, untuk pendidikan dan latihan. Faktor yang mendukung keberhasilan program gugus kendali mutu. Yang pertama, ada perhatian dan kesediaan pemimpin puncak dalam peningkatan kualitas, adanya pembinaan, partisipasi pimpinan dan karyawan, penghargaan terhadap produktivitas kerja, ada audit, promosi dan publikasi, serta adanya program pendidikan dan latihan tentang mutu dan gugus kendali mutu. Ada faktor penyebab kegagalan program gugus kendali mutu. Pertama, ada dukungan pimpinan yang kecil, keterbatasan sumber daya, konsep yang tidak dipahami dengan baik, tujuan program tidak dikomunikasikan dengan jelas, kurang informasi dan publikasi, adanya anggapan gugus kendali mutu tidak diperlukan, tidak ada peningkatan kualitas karyawan dengan program pendidikan dan latihan. Terima kasih banyak karena telah menyimak materi ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi. Terima kasih banyak.